duplikat milik orang lain yang tanpa izin. Memang kalau yang seperti itu, memang kalau dalam hukum pun, hukum manusiawi nggak boleh, apalagi dalam hukum agama. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anggi Wardawan di podcast Asada Group. Nah, untuk podcast kali ini saya akan membawakan tentang tema bekerja dan beribadah. Kenapa sih ini penting ya? Karena seringkali ya kita sebagai manusia itu lalai ataupun abai, apalagi kalau sudah disibukkan untuk pekerjaan. Nah, oleh sebab itu, kali ini di podcast Asada Group akan membahas seputar bekerja dan beribadah. Oke, untuk kali ini saya nggak sendirian. Nah, karena kali ini saya akan didampingi oleh guru ataupun pembimbing dari teman-teman di Asada Group. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun toh agak panas. Mungkin kemarau masih agak panjang kali ini Pak. Oke, nah sebelumnya gini Pak ya. Perlu teman-teman tahu ya, kalau di Asada Group ini sebenarnya punya aktivitas ataupun rutinitas ya. Nah, yaitu ngaji bareng setiap hari Jumat. Dan beliaulah yang membimbing kami di teman-teman di Asada Group. Oke, Pak, ini kita langsung saja Pak ya. Ini kan ada beberapa banyak lah pertanyaan-pertanyaan entah dari teman-teman ataupun dari internal lah. Nah gini Pak Ustadz, kali ini tuh teman-teman itu request Pak Ustadz ini hadir di podcast kita. Nah katanya pengen ngobrol tentang kerjaan dan ibadah ini, jadi tak wakilkan gitu loh Pak. Nah oke, ngomongin tentang pekerjaan Pak ya, konsep bekerja dalam Islam ini gimana Pak? Sebenarnya kalau mengenai pekerjaan itu hampir sama. Hampir sama itu dalam arti sesuatu yang memang dicari itu adalah yang pertama pasti sesuatu tolabul halal. Tolabul halal. Nah, tolabul halal itu berarti yang dicari adalah sesuatu yang halal. Oke. Itu pasti itu. Makanya penting banget ketika kita bekerja setidaknya lihat dulu pekerjaannya itu apa. Jadi nanti semua itu akan berkah pada akhirnya. Oke. Dan nanti kalau yang pekerjaannya sudah nggak halal, ya mau berkah dari mana gitu. Oke. Jadi yang pertama memang dalam hal bekerja yang paling utama adalah usahakan kalau bisa memang wajib harus yang halal. Oke Pak. Nah tapi gimana Pak ya kalau kita bekerja tapi enggak diniatkan ngibadah, ini gimana Pak kalau seperti itu? Sebenarnya memang dalam dalam beberapa keterangan dalam kitab, setiap hal apapun itu akan dinilai dari niatnya. Lah niatnya kalau tidak diniatkan ibadah, nanti apa yang yang diterima itu hanya nilainya ya yang dituju itu saja. Tapi kalau dinilai dengan ibadah atau diniati dengan ibadah, maka ada dua perkara yang didapat. Yang satu, yang pertama adalah niatnya, karena tujuannya adalah untuk ibadah. Yang kedua adalah apa hasil yang didapatkan. Jadi berbeda. Kalau yang hanya sebatas yang dituju hanya untuk hasilnya saja, maka yang didapat juga hasilnya saja, dan hasilnya itu mungkin tidak ada nilainya kalau dalam konsep amal ibadah. Tapi kalau sudah nilainya atau niatnya ibadah, maka perkara yang mungkin biasa akan menjadi luar biasa. Biasanya seperti ini. Oke. Nah kalau pekerjaan yang berkah atau bernilai ibadah ini bekerja yang gimana Pak ya? Apakah harus meniatkan gimana atau gimana ini? Memang kalau pekerjaan yang gimana ya, benar-benar apa tadi?
Wah, yang istilahnya diniatkan bernilai ibadah gitu loh. Bernilai ibadah. Ya yang penting semua pekerjaan itu sebenarnya kalau niatnya adalah memang niat lillahi ta'ala atau mencari ridha Allah, nanti nilainya walaupun pekerjaan itu biasa, ya mungkin pandangan kita kayak orang penjual bakso atau pentol kan mungkin biasa untuk kita dibanding dengan yang penjual kayak emas. Iya kan? Iya. Tapi kalau nilai yang di orang penjual bakso atau yang penjual nasi goreng atau apa yang itu dinilai ibadah, memang dinilai karena untuk tujuan, kayak contoh kalau yang sudah berumah tangga, untuk memberi nafkah atau mencari nafkah untuk keluarga, maka nilainya akan berbeda. Pasti nilainya akan lebih plus yang penjual nasi goreng atau penjual bakso daripada yang penjual emas. Karena memang semua itu kalau niatnya memang lillahi ta'ala atau niatnya memang tujuannya baik, pasti keberkahannya atau apa yang didapat akan lebih pasti nih. Pasti akan. Berarti diniatkan ibadah ini untuk menafkahi keluarga dan sebagainya gitu. Ataupun kalau orang yang masih jomblo itu nanti mungkin dia kan belum ada yang dinafkahi. Mungkin ada tapi sebatas hanya orang tua. Lah disitulah kita niatkan pekerjaan kita memang tujuannya untuk membahagiakan orang tua, membahagiakan. Jadi nanti apa yang didapatkan kita ketika bekerja atau lelah kita akan menjadi lillah, bahasanya seperti ini. Menjadi lillah. Sangat seperti ini kok. Nah, gini Pak, kalau semisal Pak ya, kudu yang jomblo-jomblo ini. Nah, ini diniatkan bekerja istilahnya untuk membahagiakan orang tua. Tapi kalau semisal ada pemuda yang jomblo ini, ini tak fokuskan ke diriku sendiri. Nanti kalau aku sudah mampu baru tak bahagiakan orang tua. Ini gimana kalau seperti ya nggak apa-apa. Yang penting gini Mas. Jadi semua itu kan memang apa yang kita lakukan, seperti dalam hadis innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap apa yang kita kerjakan, kalau memang itu kita lakukan dengan niat dan tujuan memang baik, ya pasti niat itulah yang menjadi faktor utama apa tujuan kita itu bisa menjadi lebih baik. Lah kayak yang masih jomblo, itu memang biasanya memang seperti ini pastilah. Ya kayak saya dulu kalau masih belum nikah, ya niatnya memang tujuannya pokok pengen kalau bisa saya nggak minta orang tua. Kalau bisa. Jadi semampu saya bekerja walaupun toh ya mungkin kerja yang biasa-biasa lah, ikut orang atau bagaimana. Tapi dari situ akhirnya timbul, jadi pekerjaan itu nanti hasil arahnya itu memang mengarah ke kebaikan. Mengarah ke kebaikan. Jadi walaupun toh memang belum untuk bisa memberikan atau menafkahi kepada orang lain, atau mungkin bahasa kita yang sudah menikah atau berarti istri kita atau anak kita, mungkin harta atau hasil yang kita dapatkan di pekerjaan itu nanti nilainya atau hasilnya itu memang untuk keberkahan kita. Jadi hasil akhirnya itu Mas. Yang penting tuh hasil akhirnya. Karena kadang memang orang yang bekerja memang yang masih jomblo dia sukses. Tapi nyun sewu biasanya kayak hartanya kurang berkah. Akhirnya mengarah ke hal-hal yang tidak positif. Ataupun kalau orang Jawa mengatakan goleke penak enteke penak. Biasanya ngoten. Lah iku biasanya kalau dalam teori syariat itu biasanya perkara tersebut kurang berkah. Ya mungkin kurang berkah dari perkaranya, atau kurang berkah dari siapa yang mengerjakannya. Berarti mungkin pekerjaannya kurang berkah, ataupun orangnya yang bekerja itu memang niatannya jelek. Kan bisa tuh Mas. Jadi kita niat bekerja tapi niatnya untuk
mensombongkan diri. Wah, Biar orang lain lah wis merasa wah merasa gitu. kalah dengan kita atau kita lebih tinggi derajatnya daripada orang lain kan. Nah, itu kan nanti nilainya kan berbeda juga. Oke. Makanya bahaya. Jadi kalau kita yang dalam bekerja tapi belum ada yang diberikan atau yang dinafkahi, terus nanti nilainya kita bagaimana, pekerjaan kita atau hasilnya bagaimana, ya usahakan pokok pekerjaan itu diniati dulu yang baik. Kalau belum bisa untuk menafkahi orang tua kita atau untuk keluarga kita atau istri atau suami kita, ya berarti pekerjaan kita hasilnya untuk kebaikan kita. Gitu. Oke. Nah, kira-kira Pak, apa sih yang dilakukan Pak agar menjadi berkah? Apakah hanya niat aja di awal atau ada hal yang lain-lain gini Pak? Kalau yang dilakukan mengenai hal-hal yang dilakukan, pasti memang yang pertama adalah niat. Pasti ini. Yang kedua adalah bagaimana pekerjaan kita itu bisa menjadikan ladang ibadah yang lebih baik untuk kita. Oke. Setelah itu kita tinggal prosesnya bagaimana gitu. Dan juga mungkin dalam beberapa kitab niku, setidaknya ketika kita bekerja niku memang bukan hanya kan kita awalnya sendiri. Terus kita masuk mungkin ke perusahaan atau ke apa, akhirnya bertemu orang. Nah, usahakanlah ketika kita bertemu dengan orang, usahakan orang yang asalnya orang lain bisa menjadi seperti keluarga kita. Berarti kayak menyambung silaturahim itu kan memang sesuatu yang berkah banget. Menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim itu sesuatu yang berkah banget. Oke. Makanya dalam beberapa keterangan atau hadis itu sampai-sampai orang yang memutus silaturahim itu nanti dampaknya atau sesuatu yang akan didapatkan adalah sesuatu yang tidak baik, sampai-sampai di akhirat itu dimasukkan ke neraka. Biasanya seperti ini kok. Sampai seperti ini kok. Oke. Nah, gini Pak, kalau yang awalnya kita katakanlah orang yang mencari kerja, kemudian mendapat pekerjaan. Setelah mendapat pekerjaan, berjalan beberapa bulan, ini kan ada rasa jenuh gitu ya. Rasa jenuh, rasa capek. Nah, sebagai muslim Pak ya, gimana sih cara nyikapinya agar kita dalam pekerjaan ini tetap bertanggung jawab gitu loh, dan kita juga bertanggung jawab sebagai muslim. Nah, ini gimana Pak treatmentnya atau cara-caranya gitu? Berarti gitu. Oke. Jadi gini, kita kan kalau kita yang bekerja ikut orang, jadi kayak kita mungkin masuk perusahaan, itu yang kita lihat pertama kali memang setelah dari hal-hal yang tadi adalah kita itu adalah ikut orang. Maksudnya bagaimana orang yang kita ikuti itu kita nyaman. Oke, agar nyaman gitu. Agar nyaman. Jadi nanti kita di pekerjaan itu kita juga nyaman, nggak ada rasa jenuh. Ya pasti semua orang nggak dalam hal pekerjaan apapun, dalam kehidupan sama, kejenuhan itu pasti ada. Tapi bagaimana caranya semangat yang memang dari awal kita tumbuhkan, yang awal kan kita yang belum bekerja biasanya kok gak kerja iki piye rasane, gak enek penghasilan, gak enek pendapatan. Nah, kan seperti ini kok. Iya. Tapi setelah kita bekerja biasanya kerja malai. Bosen lah, jenuh lah seperti ini. Lah yang kita ingat-ingat yang pertama kali adalah kita sudah ditolong, bagaimana cara kita untuk menolong ganti, saling tolong menolong. Jadi kayak simbiosis mutualisme, jadi sama-sama saling menguntungkan jadi seperti ini. Nah, kalau begini bagaimana Pak Ustadz? Lebih parahnya gini, kan ada cerita kalau di tempat kerjanya itu lingkungannya kurang mendukung untuk beribadah. Nah, apa sih yang dilakukan
sebagai pekerja muslim untuk tetap ibadah, contohnya sholat gitu? Sebenarnya kalau mengenai masalah lingkungan kurang mendukungku bukan dalam hal pekerja saja sih ya. Oh, Dalam hal kehidupan pun kita sama sih ya. oke. Asalnya kan sama juga. Ada yang sesama muslim aja lingkungannya kurang mendukung. Ada sesama muslim tapi lingkungannya kurang mendukung untuk ibadah, kadang juga ada. Oh, Karena hanya sebatas Islam KTP. oke. Islam KTP. Islam identitas gitu. Tapi kalau dalam bekerja memang gimana Mas ya? Mau nggak mau orang yang sudah dituntut untuk beribadah, melaksanakan kewajiban itu sebisa mungkin, semaksimal mungkin dia melakukan kewajibannya. Sebisa Walaupun toh mungkin. situasinya tidak mendukung. Oh, entah Entah dari alas kardus atau bagaimana. Yes, begitu. Oh, tapi boleh Pak ya? Boleh. Sampai-sampai yang pernah saya dengar itu yang mana ya? Di luar negeri tapi. Iya. Mungkin kalau di Indonesia mungkin ada, tapi saya kurang Kurang expose gitu, kurang terlihat gitu. Yang di luar negeri itu sama seperti itu. Jadi kayak pembantu ikut majikannya non muslim. Iya. Dia mau sholat itu kayak gimana ya? Nyuri-nyuri loh. Akhirnya sholat di dalam kamar mandi. Sampai seperti itu. Nah, kalau seperti itu gimana Pak? Kan posisinya kita tahu lah kamar mandi ini tempatnya gimana gitu. Memang dalam beberapa keterangan yang dalam syariat, memang tempat sholat yang dilarang itu ya tempat yang biasa untuk membuang sesuatu yang tidak baik ya, seperti air kencing atau untuk buang air WC, besar. Ya, misalnya seperti ini. Cuma kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, orang sampai meninggalkan sholat hanya katakanlah sebab majikan atau tempatnya kurang kondusif, itu nggak boleh. Jadi dia harus sholat sebisa mungkin. Sampai-sampai mungkin bahasanya sholat lihurmatil waktu, hanya sebatas dia sholat untuk menghormati waktu. Kalau sudah tidak mampu, ya kayak Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi berperang, itu Kanjeng Nabi itu pernah sholat itu dengan naik kuda. Sholat dengan naik kuda. Dengan naik kuda. Gimana itu Pak? Ya, beliau itu sholat ya hanya sebatas untuk melakukan sholat. Jadi untuk menggugurkan kewajiban. Jadi jangan sampai saya nggak bisa melakukan sholat. Mungkin secara aturan atau perilaku mungkin nggak bisa disamakan dengan orang yang sholatnya normal. Tapi kalau secara niat atau apapun itu sama. Jadi, karena semua yang dilakukan kita pasti semua kembali apa niatnya. Jadi nanti kalau yang kondisinya seperti itu memang dia nggak boleh sampai meninggalkan sholat. Makanya kan dalam konteks syariat kalau sholat nggak bisa berdiri maka duduk. Kalau nggak bisa duduk maka tidur atau melumah. Kalau nggak bisa melumah miring. Nah, seperti itu. Yang penting jangan sampai meninggalkan sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Ataupun hanya sebatas apa ya? Hanya sebatas apa? Karena dia nggak suci, nggak bisa. Dia walaupun tuh pakaiannya nggak terkena najis, waktunya sudah hampir habis, dia wajib sholat. Walaupun nanti di akhir dia harus tetap wajib mengkodok kalau bisa. Tapi kalau tidak mungkin kan mungkin tempatnya kayak mungkin dia bekerja di luar negeri, ikut orang yang non muslim. Akhirnya dia mampunya sholat seperti itu, apakah sah atau enggak? Sah. Karena resikonya kalau tidak disahkan dia nggak mau sholat. Nah itu resiko. Itu malah resiko yang lebih berat. Resiko lebih berat. Oke. Makanya biar nggak apa-apa lah. Itu untuk yang memang kondisinya memang gawat. Kondisi gawat. Kondisi yang memang nggak memungkinkan lah. Kepepet. Tapi kalau yang sudah yang memungkinkan untuk kita ini ya sholat harus sesuai aturan syariat. Semua harus dijalankan. Semua harus dijalankan. Syarat rukun sahnya dijalankan. Nah, oke. Nah, setelah itu Pak ya, ketika ya Pak ya, kalau kerja ini kan pusing atau capek, nah ini cara kalau istilah sekarang itu namanya healing Pak, atau istilahnya menghibur diri. Nah, sebagai muslim atau muslimah ini sebaiknya gimana Pak ya? Apakah kita harus ke
tempat apa, gimana gitu, monggo. Sebenarnya gimana Mas ya? Kalau dibahasakan kita dalam beribadah ada sesuatu kayak bosen, akhirnya kita pengen healing, nggak apa-apa. Lah healing mungkin healing yang untuk orang yang apa ya, dikatakan Islam, healing terbaik semua tergantung dianya. Tergantung orangnya. Oh, gitu. Tergantung orangnya. Yang penting itu positif. Cuma yang lebih utama tetap seperti yang sering dikatakan ketika ada orang kecelakaan, ada orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya tempat terbaik untuk kembali adalah kepada Yang Maha Kuasa, ya Allah. Kuasa. Maksudnya healingnya dia hiburannya dengan Allah. Oke. Maksudnya gimana kok hiburan dengan Allah? Ya mungkin. Padahal kan dia sudah sholat puasa. Apa kurang hiburan? Ya mungkin dalam sebatas dia melakukan sholat puasa kan niatnya wajib. Niatnya wajib. Untuk menggugurkan kewajiban. Tapi kalau mendekatkan diri. Kalau mendekatkan diri memang benar-benar kita butuh, itu beda lagi. Kewajiban sama kebutuhan itu beda. Kalau kewajiban karena kita dituntut. Kalau kebutuhan kita nggak dituntut. Memang keharusan, gitu. Makanya healing terbaik ya pasti kembali kepada Allah. Kalau memang itu kita caranya memang sulit, karena kita orang yang awam, ya kita mendekat kepada orang yang dekat dengan Allah, mungkin kepada kiai atau ulama atau habaib. Mungkin ya bahasanya kalau Ahlussunnah wal Jamaah ikut pengajian, ikut sholawatan, ya seperti ini. Itu healing terbaik, karena jangan sampai healing atau hiburan kita yang kita tuju sebenarnya ingin menghilangkan kerisauan dalam hati atau pikiran kita, malah nambah pikiran. Nah, pikiran jangan sampai. Itu malah bahaya. Itu yang nggak boleh. Siap. Nah, dalam bekerja Pak ya kita kan sering berhubungannya dengan orang-orang ya. Entah itu orang ini baik ataupun kurang baik dan sebagainya ya. Nah, apakah bisa Pak ya konsep bekerja ini dapat dijadikan untuk media dakwah atau sejenisnya ini gimana? Apakah bisa Pak? Sebenarnya semua itu bisa Mas. Jadi kita pakai konsep, mungkin yang pertama tadi kita mencari pekerjaan memang pekerjaan yang halal. Jadi cara kita bekerja itu juga dengan cara yang baik. Jadi itu termasuk cara dakwah. Jadi cara dakwah itu gak harus mengucapkan kalimat Al-Quran atau mengucapkan kalimat hadis, enggak. Tapi dengan perilaku kita yang memang semestinya memang keharusan, jadi amanah, bisa dipercaya, siddiq, jujur, itu termasuk dakwah. Jadi kita kayak gimana ya, kayak kita sendiri. Jadi background kita itu memang kita background yang baik, biar nanti orang yang lihat kita itu pengen niru kita. Itu cara dakwah. Berarti nggak usah kita nyuruh orang, nggak usah, itu nggak perlu. Malah kadang yang nyuruh itu sulit, tapi malah yang kesadaran diri malah enak dianya. Maksudnya cepet kayak nempel dalam hati atau pikirannya. Ternyata cara kerjanya dia seperti ini, makanya dia orangnya cepat naik jabatan. Lah kan seperti ini itu memang cara dakwah. Memang cara dakwah cara dalam Islam bekerja itu memang harus jujur, amanah, bisa untuk muasyarah, berkumpul dengan orang itu bisa. Jadi jangan sampai kita itu malah menjadi problem, tapi menjadi bisa gitu. Kalau bisa kita menjadi solusi untuk orang lain seperti ini. Nah, itu Pak beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pekerjaan ya. Nah, sekarang ini di sini kan ada pertanyaan dari teman-teman ya. Siap. Nah, ini kan istilahnya pertanyaan ini agak acak gitu. Ada juga yang kocak juga ya. Nah, langsung saja Pak. Ini pertanyaan dari teman-teman ya.
gimana sih Pak? Atau apakah bekerja di mohon maaf seperti pemandu lagu ataupun judi slot dan lain sebagainya. Nah itu untuk muslim yang istilahnya yang bekerja itu muslim gitu ya. Tapi dengan niat butuh uang karena terdesak, gimana Pak? Boleh atau gimana? Atau boleh atau tidak? Boleh. Nah, gitu. Ataupun alasannya gimana gitu ya. Ini jawab yang syariat dulu ya. Ya menurut agama dulu ya. Oke. Memang kalau menurut agama apa ya? Kayak pekerjaan-pekerjaan yang notabene bisa dikatakan dalam tanda kutip nggak baik. Iya. Itu memang diharamkan. Tapi kadang memang dia bisa bekerja hanya sebatas lewat itu. Sebenarnya bisa, yang lain bisa, cuma dia nggak pede. Dia nggak pede. Kuncinya ada pekerjaan yang halal, tapi dia nggak pede, karena memang nilainya mungkin kecil, atau memang pekerjaannya kurang baik. Yang biasanya mungkin pemandu lagu di tempat yang apa bisa dikatakan barbar. Iya. Terus yang halal mungkin dia bekerja kayak apa? Mungkin jaga toko atau kan kurang lah gitu. Dalam segi nominal gitu. Nominalnya kurang, mungkin tampilannya juga kurang. Akhirnya itu menjadi problem untuk dia. Makanya orang-orang yang nyunsewu dalam tanda kutip yang seperti ini bagaimana hukum boleh atau enggaknya ya dalam Islam nggak boleh sih. Nah, secara syariat gitu. Secara syariat, cuma memang sebisa mungkin dia tetap berusaha bagaimana caranya untuk mencari pekerjaan yang lain. Walaupun toh nanti apa ya kayak dia masih tetap di situ nggak apa-apa, sambil menunggu nggak apa-apa. Tapi ya itu memang menurut syariat kalau pekerjaannya kurang halal ya hasilnya ya kurang halal. Ya kurang halal ya gitu. Maksudnya gitu. Kalau pekerjaannya kurang baik ya hasilnya kurang baik juga, hasilnya seperti ini. Sebenarnya kalau mau berpikir yang lebih logis mungkin apa sih yang digapai kalau seperti itu? Kalau apa yang didapatkan? Kalau hanya sebatas hasil mungkin kayak kita nyuri uang aja. Kalau lebih besar, mungkin, tapi mungkin. Tapi makanya kalau bisa ya kalau memang sudah kita terjerumus atau masuk ke dalam lingkupan yang seperti itu, makanya sebisa mungkin menghindar. Menghindar. Nah, Pak. Berarti ini kuncinya caranya agar bisa cepat-cepat menghindari itu lebih pede dengan pekerjaan yang lain gitu. Harusnya begitu. Dia harus pede. Nah, kemudian Pak, selanjutnya ini Pak, kerja pakai aplikasi bajakan. Jadi aplikasi bajakan itu begini Pak, aplikasi ini enggak original dari pembuat. Jadi entah ini aplikasi dari originalnya kemudian dimodifikasi sedemikian rupa agar fitur-fiturnya terbuka. Kemudian istilahnya kan kalau kita pakai aplikasi bajakan itu kan kebanyakan ini kan gratis daripada yang original. Nah, hukumnya gimana Pak ya? Istilahnya bukan pakai yang original. Ini gimana Pak? Ya gimana ya Mas ya? Kalau dalam konsep yang seperti itu mau nggak mau hukum pasti kita kan duplikat milik orang lain yang tanpa izin. Memang kalau yang seperti itu memang kalau dalam hukum manusiawi nggak boleh. Apalagi dalam hukum agama pasti ya kurang baik pasti seperti itu ya. Kalau bisa apa yang kita kerjakan atau alat apa yang digunakan untuk bekerja itu gunakan yang lebih baik aja. Maksudnya tingkat kehalalannya bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun toh nanti apa ya seperti itu kita bisa buat sendiri nggak apa-apa.
ya nggak apa-apa sebenarnya gitu. Tapi kadang Ya, kalau orangnya yang awal tahu yang buat itu kan kadang iya sakit hati. dia sakit hati pasti seperti ini. Oke. Nah kemudian Pak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Oke, siap. Pakaian kotor saat bekerja Pak. Nah kan seringkali kita lihat lah Pak ya. Mungkin ada profesi pekerjaan ini yang istilahnya kotor-kotor gitu, seperti kena oli, kena tanah di bengkel ataupun di pertambangan. Nah ini seperti apa Pak kalau gitu? Sholat dengan posisi seragam masih seperti itu kotor. Jadi gini Mas ya, termasuk syarat sah sholat adalah suci dari najis atau hadas dan najis, pasti ini. Cuma dari beberapa masalah mungkin sebenarnya masalah ini ringan, cuma kadang orangnya yang nggak mau ngelakuin. Contoh aja yang tadi kan seperti mungkin dia bekerja sebagai petani. Iya. Karena saking semangatnya dia lupa waktu akhirnya. Iya. Nggak tahu kok udah jam 2 gitu. Mepet. Mepet. Terus ternyata kondisi baju atau kondisi tempat kurang mungkin kan? Atau mungkin baju lah yang dipakai. Kena tanah kotor. Nah biasanya hal seperti itu mungkin menjadi problem. Akhirnya orang itu nggak mau sholat, pasti kan seperti itu. Sebenarnya bukan problem Mas saya. Bukan problem dari apa yang dipakai atau tempatnya, bukan, tapi orangnya. Dia nggak berusaha mencari untuk membersihkan pakaiannya. Sebenarnya kan mungkin dalam beberapa tempat kalau dia berkecimpung di tempat yang tanah yang becek, pasti di situ ada air. Pasti. Makanya biasanya paling gampang sebenarnya kalau yang model kayak Pak Tani yang seperti itu, dia mandi di mungkin ada kali atau ada kayak kolam air, dia mandi di situ. Setelah mandi bersih langsung pakai sholat, nggak apa-apa. Oh berarti saat pakaian basah itu nggak apa-apa Mas? Nggak apa-apa. Yang penting kan nggak najis. Yang penting nggak najis, kuncinya itu. Yang penting nggak najis. Jadi kan sering saya katakan pada teman-teman, kadang yang bersih belum tentu suci, yang kotor belum tentu najis. Pasti ini. Makanya mungkin ya saya Mas ya, yang musola yang terlihat kotor itu suci, tapi rumah sakit yang terlihat bersih itu belum tentu suci. Karena caranya membersihkan berbeda Mas. Oke. Siap. Siap. Oke Pak Ustadz, terima kasih. Untuk pertanyaan ini kan istilahnya sudah selesai gitu Pak. Nah ini kan pertanyaan terakhir ya tadi Pak. Oke, terima kasih Pak Ustadz sudah datang di podcast Asada Group. Sama-sama. Semoga kita sama-sama belajar Pak dari Pak Ustadz sendiri. Oke Pak, terima kasih Pak Ustadz. Semoga kedepannya lebih sehat. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusan-urusannya Pak. Amin. Terima kasih Pak. Oke, halo teman-teman. Bisa langsung opening, langsung closing ya? Closing ya Pak. Lanjut. Closing ya? Closing ngono ya? Ya wes sing ngono. Oh, wes ngono tok lho. Ngono ya Kak. Salame sing urung. Salame urung. Oke, ya wes tak baleni ya. Baleni. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Nah, tadi kan pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz ya. Oke, saya ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih sudah datang di podcast Asada Group. Sama-sama. Semoga apa yang Pak Ustadz berikan hari ini dapat menjadikan berkah buat kita semua Pak. Amin. Semoga jenengan juga diberikan kesehatan, kelancaran, dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, oke. Begitu ya teman-teman ya untuk konten podcast Asada Group kali ini. Nantikan konten-konten kita selanjutnya di YouTube-nya Asada Group. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.